Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun memandang ke arah Mumengyi dan tersenyum. Lalu dia berkata, mereka hanyalah sekelompok pengecut, jangan pedulikan mereka. Tanyun dan 6 orang lainnya memasuki lantai pertama paviliun pil suci. Pada saat ini, di lobi di lantai pertama, ada seorang murid laki-laki yang mengenakan jubah murid divisi pil. Murid itu di alam jiwa ilahi tingkat kelima. Ketika dia melihat Tanyun dan 6 orang lainnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, paviliun pil suci kami tidak akan menjual pil atau ramuan pada pengkhianat divisi pil. Kalian keluar dari sini. Suezian berkata, siapa yang kamu sebut pengkhianat divisi pil? Jaga mulutmu itu. Murid itu memandang Suezian dengan tajam. Lalu dia menatap Tanyun dan berteriak, terutama kamu, keluar dari sini. Touba Yingying melesat dan tangan kanannya diayunkan ke arah dada murid itu. Murid itu tertawa dan berkata, hanya semut di alam jiwa ilahi tingkat pertama beraninya ingin menyerangku. Murid itu melesatkan tangan kirinya ke arah Touba Yingying. Saat kedua telapak tangan saling bertemu, gelombang kekuatan spiritual menyebar dan membuat seluruh paviliun bergetar. Dalam teriakan kesakitan, murid itu merasakan kekuatan yang tidak dapat ia jangkau memenuhi tangannya. Setelah beberapa saat, tulang jari murid itu menjadi patah. Murid itu mundur beberapa kaki, wajahnya terlihat muram. Jari tangannya memang tidak terlihat ada luka, tetapi seluruh tulang jarinya sudah patah, membuat dia tidak bisa menggerakkan jari tangan kirinya. Murid itu menatap Touba Yingying dan berkata, Guru, seseorang menyebabkan masalah di paviliun pil suci kami. Sebuah suara terdengar, siapa yang berani mencari masalah di paviliun pil suciku? Seorang tetua yang penampilannya seperti orang berusia 60 tahun. Dia melesat dan muncul di lantai pertama. Di belakang orang itu, ada 3 murid yang berada di alam jiwa ilahi tingkat keempat. Nama orang itu adalah Gong Sun Shen. Ranah dia di alam jiwa ilahi tingkat ketujuh. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, tetapi karena dia penjaga paviliun pil suci, kita dapat mengetahui bahwa dia memiliki latar belakang yang dalam. Gong Sun Shen yang awalnya dipenuhi dengan niat membunuh, tiba-tiba menjadi normal saat melihat Tanyun. Gong Sun Shen menatap murid itu dan berkata, Wang Liu, ada apa? Siapa yang menyakitimu? Wang Liu mengelurkan tangan kirinya. Dia menunjuk ke arah Touba Yingying, lalu dia berkata, Guru, dia yang bertanggung jawab. Tangan murid ini dilukai olehnya. Gong Sun Shen memandang Touba Yingying, lalu dia berkata, mengapa kamu menyakiti Wang Liu? Touba Yingying berkata tanpa ekspresi, kamu membuka toko untuk berbisnis. Pengunjung adalah tamu, tapi dia menghina kami. Wang Liu berkata, aku hanya mengatakan bahwa aku tidak akan menjual apapun pada kalian. Gong Sun Shen menampar wajah Wang Liu dan menatapnya dengan tajam. Wang Liu berkata, Guru, mengapa kamu melakukan itu pada murid ini? Gong Sun Shen berkata, meskipun divisi pil dan divisi berjasa saling bermusuhan, tetapi paviliun pil suci tetap melakukan bisnis pada semua divisi. Lalu mengapa kamu melakukan hal bodoh pada pelanggan? Wang Liu berkata sambil ketakutan, Guru, tenangkanlah amarahmu. Murid ini mengaku salah. Gong Sun Shen berkata, cepat minta maaf pada pelanggan. Wang Liu bergegas ke Tanyun dan 6 orang lainnya. Dia membungkuk dan berkata, aku mengaku salah. Tolong maafkan aku. Tanyun bergumam di dalam hatinya, Yingying menyakiti murid ini, tetapi benda tua itu memperlakukanku dengan baik. Trik apa yang sedang dia rencanakan? Gong Sun Shen tersenyum dan berkata,
Ternyata putra suci Tanyun yang datang ke sini. Aku ingin tahu apa yang ingin kamu beli. Tanyun berkata sambil tersenyum. Putra suci ini ingin membeli anggrek ungu hati yang berusia 2300 tahun. 3 rumput hati berusia 2000 tahun. 5 genoderma api hijau berusia 1800 tahun. 10 rumput suci pertumbuhan jiwa berusia 1200 tahun. Dan 30 bunga hati pembentuk darah berusia 900 tahun. Aku ingin tahu, apakah pavilionmu memiliki semua itu? Mendengarkan hal itu, Gong Sun Sen tertawa dan berkata, meskipun sebagian besar ramuan yang disebutkan oleh putra suci Tanyun memanglah sangat langka, tetapi pavilion ini masih memilikinya. Putra suci Tanyun tunggu sebentar, orang tua ini akan pergi dan mengambilnya. Gong Sun Sen tertawa dan meminta Wang Liu untuk pergi menyembuhkan lukanya. Kemudian, dia meminta seorang murid untuk menemani Tanyun, dan dia memimpin 2 murid lainnya ke sebuah ruangan rahasia yang terletak di lantai ke-6. Kedua murid itu bertanya, Guru, apakah kita benar-benar menjual ramuan ini kepada Tanyun? Gong Sun Sen berkata, tentu saja tidak. Setelah itu, Gong Sun Sen bergumam di dalam hatinya, hari ini, aku akan mewakili paman untuk menghabisi Tanyun. Paman di mulut Gong Sun Sen bukanlah orang lain, melainkan kepala divisi pil gerbang suci, yaitu Gong Sun Yang Chun. Kedua murid itu meninggalkan ruang rahasia dan ingin mengambil ramuan yang dibutuhkan oleh Tanyun. Pada saat yang sama, di sebuah pavilion di tengah kota, seorang lelaki kekar mengenakan jubah penegak hukum, yaitu Zhao Wansha. Dia menatap Fang Qingyu yang menangis di depannya. Lalu dia berkata, Qinger, siapa yang menyakitimu seperti ini? Katakan padaku, aku pasti akan menghabisinya. Fang Qingyu memeluk Zhao Wansha. Lalu dia berkata, Tanyun menghabisi 3 junior yang menjaga gerbang kota. Aku ingin membalaskan dendam ke 3 junior itu. Tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa aku bukan lawan Tanyun. Zhao Wansha berkata, sayang, jangan menangis. Mata Zhao Wansha dipenuhi niat membunuh. Lalu dia berkata lagi, Tanyun, kamu berani menyakiti wanitaku. Hari ini kamu tidak akan pergi dari kota gerbang suci dengan selamat. 1 jam kemudian, di pavilion pil suci, Gong Sun Sen berkata, Putra suci Tanyun, maaf membuatmu menunggu lama. Ramuan yang ingin kamu beli semuanya ada di wadah ini. Tanyun mengambil wadah itu dan dengan hati-hati mengamati semua ramuan. Dia melihat semua ramuan itu benar seperti yang dia pesan. Tanyun bergumam, mungkinkah aku terlalu banyak berpikir buruk padanya? Tanyun berkata, penjaga Gong Sun, berapa total batu roh yang harus aku bayar? Gong Sun Sen tersenyum dan berkata, totalnya adalah 263,2 juta batu roh tingkat menengah. Tetapi putra suci Tanyun dapat membayar dengan harga 260 juta saja. Mendengarkan hal itu, Tanyun mengeluarkan 2 juta batu roh tingkat atas dan 60 juta batu roh tingkat menengah dari cincin Qiang Kun. Tanyun memperoleh batu roh itu setelah dia menghabisi murid Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi selama uji coba di medan perang para dewa. Karena Tanyun telah memberi sensubing batu roh tingkat tinggi, sekarang hanya tersisa sedikit batu roh yang Tanyun miliki. Gong Sun Sen mengambil batu roh itu, dan ketika Tanyun hendak pergi, matanya tiba-tiba menyusut dan amarah langsung memenuhi dadanya. Dalam pandangan Tanyun, akar dari semua ramuan menjadi hitam dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Setelah 3 napas, lusinan ramuan menjadi hitam. Tanyun mengerti bahwa wadah untuk menyimpan semua ramuan itu sangat beracun. Tanyun membanting wadah berisi ramuan itu. Lalu dia menatap Gong Sun Sen dan berkata dengan marah, kamu orang tua sialan, beraninya mempermainkan diriku. Tanyun saat ini benar-benar marah
karena semua ramuan langka ini akan digunakan untuk menyelamatkan Nanggong Yukin. Sekarang Tanyun telah membayar semua ramuan ini, tetapi Gong Sun Sen telah berbuat licik. Seorang murid di alam jiwa ilahi tingkat keempat berkata, "Tanyun, kamu berani memarahi guruku. Kamu mencari kematian." Murid itu meraung dan melesatkan tinjunya ke arah kepala Tanyun. Dua murid lainnya mengayunkan pedang mereka ke arah Tanyun yang berada di dekat mereka. Tangan kanan Tanyun menghantam tangan murid yang melesat ke arah dirinya. Tubuh murid itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Tanyun mencodongkan tubuhnya ke depan untuk menghindari dua pedang yang dilesatkan oleh dua murid lainnya. Pada saat yang sama, setelah Tanyun yang mencodongkan tubuhnya ke depan, dia melesatkan kaki kanannya ke arah dua murid yang memegang pedang. Kedua murid itu memegang pedang dan mengayunkannya ke arah kaki kanan Tanyun. Kedua murid itu menjadi panik karena Tanyun dapat mematahkan pedang harta karun tingkat tinggi hanya dengan satu kaki. Kedua murid itu langsung hancur berkeping-keping di bawah serangan kaki kanan Tanyun. Mereka bertiga memiliki total 12 jiwa. Semua jiwa itu bersembunyi di belakang Gong Sun Sen. Buat kalian, sekali lagi Mimin ingetin, orang di alam jiwa ilahi ke atas kalau mati akan mengeluarkan jiwa. Oke, kita lanjut. Tanyun berkata, "Kalian semua akan mati." Tanyun yang terbakar amarah tiba-tiba mendorong telapak tangan kirinya. Dalam sekejap, api berwarna biru muda setinggi 20 kaki menyelimuti Gong Sun Sen. Gong Sun Sen berteriak. Api beratribut es yang sangat kuat. Ketika tubuh Gong Sun Sen ditutupi lapisan es, api es Song Meng menelan ke-12 jiwa dari ketiga murid itu. Lapisan es pecah berkeping-keping. Pada saat ini, wajah, leher, dan bahkan seluruh kulit Gong Sun Sen hampir terkelupas akibat serangan api es Song Meng barusan ini. Sekarang api es Song Meng milik Tanyun telah mencapai tahap keempat. Itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata sub terhormat tingkat menengah dengan sangat mudah. Nah kan, andai saja ramuan itu bukan buat Ayang Yukin atau calon istri Tanyun, mungkin Mas Bambang gak akan semarah ini. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.